Selamat pagi, salam pramuka. Berjumpa kembali hari ini dengan Bu Sisil dengan materi bahasa Indonesia menulis teks iklan, slogan, dan poster. Bagian kedua. Masih materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 SMP Tarakanita 4 bersama dengan Ibu Sisil. Sebelum mulai aktivitas hari ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita satukan dulu dengan semangat kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Apa makna di balik video motivasi yang tadi kita putarkan? Ternyata semua yang viral itu belum tentu baik adanya. Ya, dari tayangan tadi kita belajar banyak ya tentang ternyata apa yang dilihat orang kemudian ditaruh di media massa itu belum tentu membuat sebuah kebaikan. Yang kedua, jangan langsung percaya pada berita yang viral. Ya, berita yang trending topik itu jangan langsung dipercaya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah saring semua informasi dengan benar dan tidak dibiasakan untuk melanjutkan pesan yang kamu terima karena kamu belum tahu itu pesan adalah pesan beneran nyata atau hoax adanya. Gitu ya. Yuk semuanya tersenyum dulu ya. Yang Ibu lihat di layar partisipannya belum pada tersenyum. Silahkan tersenyum ke kiri, ke kanan ya. Silahkan tebarkan aura positif hari ini. Kemudian jangan lupa ya kalian harus mengisi presensi ya. Ingat ya presensinya di YouTube Live ini. Ya, sekarang ini ya, hanya saat live chat terbuka. Silakan untuk diisi. Ya, jadi ini adalah bentuk presensi untuk kehadiran saat kalian menyaksikan pembelajaran dari Bu Sisil. Masih ingat ya penilaian harian minggu lalu ya saat kita menggunakan model penilaian yang berbeda atau model soal yang berbeda ya ketika jawabannya lebih dari satu ya kemudian ada yang menarik jawaban, ada yang esai pendek dan esai panjang ya kemudian ada resumenya. Itu semua yang kita sebut sebagai ya dengan icebreaking quiz. Yang digarisbawahi di sini adalah ternyata kemampuan atau literasi baca yang optimal itu bisa membantu kamu memahami soal-soal dengan baik. Oke. Bagaimana dengan pencapaianmu? Ya, silakan renungan sendiri. Soal dan jawaban sudah dikirimkan ke email belajar dan masih bisa dipelajari kembali. Membaca soal dengan cermat dan teliti adalah kunci untuk mencari kemenangan Scorpio. Ingat ya, dengan cermat dan teliti, kemampuan literasi baca. Sudahkah Anda praktekkan untuk hari ini? Oke, semuanya sudah siap belajar ya. Carilah posisi yang paling enak untuk belajar hari ini. Ya, hari ini pembelajaran kita tentang menulis teks iklan, slogan, dan poster. Menulis ya, kalau kemarin kan mengidentifikasi dan menyimpulkan. Ya, ada di e-book halaman 31 sampai 39. Ya. Yang pertama tujuannya adalah mampu menyusun langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mampu menyajikan atau membuat teks iklan, slogan, dan poster secara tertulis. Nilai karakternya ada dua, yaitu percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, jadi percaya diri, ya ini berarti adalah kamu percaya pada apa yang akan kamu kerjakan dalam menyusun langkah dan menyajikan atau membuatnya. Tanggung jawab artinya kamu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu buat, entah itu iklan, dalam membuat iklan, slogan, dan poster. Jadi dua nilai karakter ini ya, ini adalah karakter yang ingin dicapai dalam setiap pembelajarannya. Ini yang menjadi ciri khas dari kurikulum Tarakanita. Oke, kita lanjut. Mengapa sih kita harus bisa membuat teks iklan, slogan, dan poster? Ada yang tahu?
Ya, yang pertama, agar kita bisa menyampaikan informasi yang benar dan tidak hoax. Artinya belajar menyampaikan sebuah informasi dengan baik. Dan yang kedua, agar kita lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Ingat ya, lebih peduli, ya, lebih bertanggung jawab untuk menghilangkan semua berita yang tidak bagus, ya. Itu berarti lebih peduli dengan sekitar. Bisa lebih peduli dengan situasi yang sekarang ini sedang melanda, misalnya masih tentang pandemi COVID-19, ya. Jadi bagaimana kita membuat semua yang kita buat, baik itu iklan, slogan, dan poster, itu berguna untuk sesama. Ya, sekarang masih diingat ya. Ya, ini adalah 3 perbedaan yang mendasar itu di antara iklan, slogan, dan poster. Ya, ini harus dipahami. Kalau iklan itu yang paling lengkap adalah dominasi suara, gambar, dan kata-kata. Kalau slogan itu hanya pada kata-kata dan suara. Kalau poster dominasinya hanya pada gambar dan kata-kata. Ya, tolong dicek baik-baik atau diingat baik-baik untuk perbedaan mendasar ini. Yang pertama kita bicara tentang struktur teks iklan, slogan, dan poster. Ya, teks iklan dulu itu ada bagian judul, ada bagian visual atau ilustrasi, ada foto produk, ada nama produk dan jasa, badan iklan, logo, dan slogan. Lihat di sini ya, ini judul bagian A, ilustrasi bagian B, foto produk bagian C, ya nama produknya di sini juga ya, sama ya nama produknya, ini bagian D, kemudian ini bagian E badan iklan, dan yang terakhir adalah logo atau slogan. Di situ Kita Food. Materi ini ada di halaman 32. Lalu ya, sekarang struktur slogan dan poster itu bisa dijadikan satu. Jadi memiliki 3 hingga 10 kata dan dirangkai dalam sebuah kalimat. Maknanya jelas, bukan hanya kalimat biasa. Ada tujuannya, kemudian ada target audiens atau pembaca, dan yang paling penting menggunakan jenis kalimat persuasif. Ya, ingat ya, persuasif. Ya. Ya, ini ada di halaman 33 di e-book. Kemudian tentang ciri kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Ada membujuk dan meyakinkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian ada kalimat imperatif, mengandung maksud memerintah. Ya, memerintah atau menuruti sesuatu yang diminta oleh penutur. Ya, nomor 2. Kemudian bahasa komunikatif, mudah dipahami, dicerna. Ya, nomor 3. Berkesan positif, kalimat yang digunakan dalam iklan memberikan dampak yang positif. Ya, ingat ya, dampaknya harus positif, bukan malah membuat rame. Terus ringkas, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Ya, ini pasti ada di semua teks yang akan kita buat. Sampai di sini dulu ya, ini ciri kebahasaan. Jadi ada 5 hal pokok. Sekarang masuk ke langkah-langkah menulis iklan, slogan, dan poster. Ya, ingat baik-baik ya, iklan ya itu ada 5 langkah. Tulis dalam bentuk paragraf, tentukan media dan pemasangannya, catat pesan yang ingin disampaikan, ya tentukan judul iklan dan susun kerangka teks iklan. Ya, kemudian kalau slogan ada 2 langkah yang khusus, yaitu menentukan fungsi slogan dan sasarannya. Kalau poster itu beda lagi ya, jadi pilih kata yang tepat dan unik ya. Dia tentukan jenis poster, ini jelas ya. Terus susun kalimat poster lengkapi dengan gambar menarik ya. Jadi di sini butuh imajinasi yang tinggi. Buatlah teks iklan, slogan, dan poster berkaitan dengan virus corona. Jadi semua teks yang dibuat itu akan mengandung tema tertentu. Di sini yang ditanyakan adalah virus corona. Kemudian ini adalah contoh dari iklannya, yaitu tentang BPJS yang tetap menginformasikan bahwa layanannya buka, tapi karena pencegahan berarti ada BPJS yang secara daring ya. Kemudian kalau yang ini adalah slogan, ya, karena jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan COVID. Nah, kalau ini poster, ya, karena ada dominasi gambar dan kata-kata. Kalau ini kan kata-kata dan suara. Kalau yang ini lengkap, ada kata-kata, suara, dan gambar. Ya, jadi harus tahu bagaimana perbedaannya dan semuanya berkaitan dengan ya virus corona. Contoh yang
Kedua, ya, bisa disuruh buatlah iklan, slogan, dan poster berkaitan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau PDR, belajar dari rumah. Ya, maka kamu kan buat iklan nih. Ya, iklannya misalnya dari TVRI. Ya, tentang program belajar dari rumah, seluruhnya belajar dari rumah. Nah, ini slogan. Ya, slogan tentang PJJ atau PDR. Belajar di rumah lebih aman dan asik. Nah, kalau yang ini, ya ini disebutnya poster. Jadi menggali tentang masalah belajar jarak jauh, masalah PJJ. Ya, jadi harus bisa dikaitkan antara iklan, slogan, dan poster dengan tema yang sama. Ya, kita praktekkan ya. Sudah siap ya semuanya ya. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan di awal sampai dengan sekarang, semuanya sudah ya, sudah bisa ya, sudah jelas ya. Ya, diingatkan sekali lagi yang belum mengisi kolom live chat, silahkan diisi sekarang juga. Kemudian ya, kita akan praktekkan dalam bentuk penugasan. Ya, semoga semuanya sudah siap. Oke? Ya, penugasan untuk hari ini. Ya, kita baca dengan baik ya. Penugasannya bersifat mandiri. Ya, membuat satu teks iklan, satu teks iklan, satu teks slogan, dan satu teks poster. Jadi satu anak akan membuat 3 hal ini dengan tema utama dari PJJ ke PTM, dari pembelajaran jarak jauh ke pertemuan tatap muka. Ya, apa kira-kira yang bisa dibuat iklan, dibuat slogannya dan posternya. Kalau belum jelas, simaklah contoh dan penjelasan sebelumnya. Ya, baru selesai kemarin. Kemudian catatan khusus. Iklan, slogan, dan poster dibuat manual, digambar dengan tangan, ya, dengan alat gambar yang dipunyai. Tolong ini disimak baik-baik. Setelah selesai, ya, foto ketiga teks tersebut difoto ya. Jadi ketika dari teks iklan, slogan, dan poster itu difoto. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengunggahnya ke Google Classroom. Pastikan sesuai dengan ketentuan dan turn in serta submit. Ibu kasih tenggat waktunya itu sampai dengan besok hari Kamis, ya, 29 September pukul 2 siang. Ya, ingat ya, penugasannya mandiri. Nanti kalau belum jelas silahkan tanya ke Bapak Ibu pendamping di kelas masing-masing. Nah, ini penugasan lanjutan ya. Jadi nanti hari Jumat kita akan ada PH. PH-nya adalah uji kemampuan di e-book halaman 40-47. Kita akan bahas dulu dengan cepat baru PH. Ya, jadi diawali dengan pembahasan. Ya. Yang selalu diingatkan, PH Bindo itu selalu open book ya, dengan jawaban yang terstruktur. Jadi siapkanlah dengan baik dan tidak ada mencontek. Kemudian yang dilarang saat nanti PH2 yaitu dilarang bekerja sama dengan teman. Ingat ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, sudah paham ya sampai di sini ya. Jadi dari rangkaian teori, rangkaian penugasan, dan sekarang sudah berada di akhir pembelajaran. Ya, semuanya pasti setuju ya. Pendidikan adalah kekuatan, ya, tancapkan pada diri. Ya, ingat ya, kekuatan. Oke, ya. Terima kasih banyak sudah belajar bahasa Indonesia bersama Bu Sisil. Diingatkan sekali lagi yang belum mengisi kolom live chat, silakan untuk diisi, dan setelah ini langsung pergi ke Google Classroom dan melakukan penugasan sesuai dengan yang sudah Ibu berikan. Jika belum jelas, silakan diulang kembali tayangan YouTube ini sampai jelas, kemudian sampai bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Sebelumnya, ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.